Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya tuh kemarin kelas 02 tuh, ini 0 berapa sih? 1 ya? Kelas 02 tuh kemarin sebenarnya hybrid cuy, tapi aku lupa buat ngabarin kelas ini buat join gitu. Jadi paling nih teman-teman ada satu tugas yang nggak tak jelasin di sini gitu. Nanti lihat di YouTube-nya aja. Jadi sekarang kan modul 2 berapa sih cuy? 12 ya. Terkait Linux dan Windows. Jadi di modul 12 ini kita cuma belajar cara instalasi dua sistem operasi sih. Yang pertama Linux dan yang kedua Windows. Untuk Linuxnya ini pakainya Ubuntu, bakal install desktop dan Linux server. Untuk Windowsnya Windows 10 biasa. Nah di sini sebenarnya ada penjelasannya, tapi ini di skip aja lah ya. Ini cuma sejarah doang kayak biasa. Nah kemarin tuh kelas 01 tuh dia nginstal Ubuntu server cuy. Jadi ini paling teman-teman kelas ini coba ngerjain ini sendiri ya, di YouTubeku ada rekamannya. Terus hari ini kita bakal ngerjain install Ubuntu desktopnya yang ini. Jadi sama-sama Ubuntu, tapi yang satu untuk server, satu lagi untuk desktop. Desktop ini kayak komputer konvensional gitu, dia ada gambarnya atau ada GUI-nya. GUI ini graphical user interface, dia jadi kayak gini gitu cuy. Nanti di dalam Ubuntu-nya tuh ada ya, kalau mau bikin folder tinggal klik kanan new folder gitu, nggak perlu pakai perintah yang kayak di terminal kayak gini. Sedangkan yang server tuh kemarin benar-benar full terminal kayak gini, nggak ada gambarnya sama sekali. Oke, langsung tak nyalain aja Windows-nya bentar. Filenya udah di-download belum ya weh? 3 kan ya bener? Penuh nggak cuy harddisknya kamu? Aman ya? Aman ya? Susah sumpah. Harusnya tuh yang VM development dan backend tuh dihapus. Aman tau cuy? Kayaknya enggak. Aman sumpah. Nah, nanti kita hapus bareng. Enggak maksudnya. bentar. Laptopnya aku nge-lag nih jir. Nambah berapa ya paling ya? Sumpah nge-lag banget jir laptop. Kocak belum share screen jir. Nggak ada yang ngingetin. Ya nggak apa-apa. Aman sih harusnya sih. Oke, kita udah masuk ke VirtualBox. Selanjutnya langsung dibuka aja VirtualBox-nya cuy. Kan 3 file udah di-download kan? Hah? Apa maksudnya gimana? Ini kelas mana? Di sini banyak banget. 12 1 real. Terus ingin apa lagi? Oke, sini aja. Salah jir. Yang 3 ini loh. Nah ini udah kah? Ada yang belum? 3 aman semua ya filenya ya. Ini perlu soalnya buat di apa ya? Ya buat nginstalnya gitu. Nah kalau udah di sini kan aku udah ada kan ya, ini yang Ubuntu desktop.
Ini yang Ubuntu server, ini yang Windows 10. Bebas mau ditaruh di mana, nggak harus di download, boleh di D, E, kuliah, tugas, praktikum dan lain-lain, bebas mau taruh di direktori mana. Nah kalau udah, kalau udah kalau udah balik lagi ke VirtualBox-nya buat bikin virtual mesin baru. Jadi sekarang kan kita bakal bikin ya. Kalau sebelumnya kan kita hanya ngimport ya, karena si VM development ini udah jadi, kita cuma mindahin mesinnya doang, yang awalnya ada di komputer Telio sana kita pindahin ke komputernya kita. Jadi kan export import kan ya. Kalau ini kita dari nol banget, bakal nginstal dari nol. Jadi ya kliknya yang new bukan yang import. Ini hapus aja yuk. Menu-menuin cuy, serius sumpah, bener. Tapi ini apa, pasin modul kemarin udah kelar semua ya. Ya wis, nanti aja lah ya, besok lagi. Oke, harddisk aman ya, pastikan ya. Masih sisa 31 nih aku nih. Oke, langsung klik new aja. Kok nggak mau ke SS? Harusnya di kamu baru 2 ya, development system dan backend. Yang Ubuntu server belum ada. Nah, kita klik yang new ini cuy. New. Oh. Nah kalau udah klik new, selanjutnya, aduh bentar ngelag banget cuy. Tapi untuk name-nya, name di sini itu nanti bakal dijadiin virtual machine name yang kayak di sini loh. Buat name-nya kasih name terus Ubuntu desktop gini, yang belakang samain semua, name-nya disesuaikan aja cuy. Nah untuk type-nya, karena kita masih Linux ya, jadi type-nya biarin Linux, terus versinya Ubuntu 64 bit. Kalau untuk mesin foldernya biarin default aja, nggak apa-apa. Gini jadinya. Ini diisi kayak gini, pakainya strip ya, bukan spasi atau underscore. Terus tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 gitu. Nah kalau udah, kita langsung klik next aja. Aman gak weh? Terakhir sampai mana? Sudah sih. Nah, buat memory size, karena ya virtual mesin kan tetap meskipun virtual dia tetap mesin kan ya, jadi dia perlu memori. Buat memorinya, karena ini Ubuntu desktop, paling kasih 2 GB harusnya aman coy. Dinaikin ke 2 GB berapa MB coy? 2000 berapa?
2 giga tuh 2048 cuy sebenarnya. Kalau 2000 pas tuh sebenarnya buat mudahin aja sih. Yang benar tuh 2048 karena per giganya itu 1024 gitu. Ada perhitungannya sebenarnya. Tapi aku nggak tahu. Kita kasih RAM 2 giga aja atau 2048. Karena dia desktop ya dia mungkin agak lebih berat sedikit ya, tapi tetap lebih ringanan si Ubuntu ketimbang Windows. RAM kita kasih 2048 terus klik next. Oh aduh rusak. Nah, kalau udah tinggal di next aja, jadi si 2 GB ini bakal ngambil dari RAM yang ada di laptopnya kita, cuy. Makanya di bagian sini punya aku kan 8 GB kan RAM Windows komputernya aku kan. Jadi dia maksimal tuh 8 GB. Mungkin laptopmu yang 16 GB ya di sini 16 GB, yang laptopmu 8 GB, 4 GB di sini 4 GB gitu. Tapi meskipun kita nge-allocate 2 GB ke VM itu bukan berarti si VM ini langsung makan 2 GB dari memori kita. Dia cuma ngasih batas maksimal aja, maksimal boleh ngambil 2 GB. Tapi seandainya dia cuma pakai 500 MB, ya berarti dia cuma pakai ya 500 MB, bukan langsung ke reserve 2 GB-nya gitu. Oke, kalau udah langsung di next aja buat harddisknya karena kita nggak ada harddisk, belum ada harddisk ya karena kita mau install dari nol, dari image, dari ISO. Jadi harddisknya kita create a virtual harddisk now. Langsung di next aja sih harusnya sih, udah langsung ke pilih. Oke, langsung di create. Terus harddisk file type-nya pilih yang VDI aja, biarin default. Ya dicek ulang lagi aja barangkali awalnya milihnya bukan VDI. Dia ngomong kah? VDI. Next. Udah sampai sini dulu teman-teman, yuk. Nah, selanjutnya kita untuk aman gak cuy, apa pada ketinggalan? Nggak sampai mana? Loh? Oi. Ini kan udah dimasukin di folder terus bukanya gimana? Di new aja kayak yang di grup. Hah, dari virtual boxnya. Oh, bukan diimpor tapi klik new. Oh iya. Nah, New bang. cek grup aja cuy. Udah tak accessin step by stepnya. Terus ininya pakai nama kita, nim ya? Ya, name terus Ubuntu desktop. Pakainya strip. Cek grup sih, dibuka aja WA di laptop biar enak. Ini kalau misalnya di cancel pulang dari awal, dari yang nama tadi. Iya. Kenapa? Karena tadi Salah ini. yang ini dia, Oh, di back aja. yang ini tadi nggak tahu pakai Linux apa enggak. Oh, di back aja nggak apa-apa. Di back. Hah. Mas, aku udah nge-access semua ini jadi. Ini coba di back yang ini. Nah, bisa nggak? Oh iya. Oh, nggak bisa ya? Ya udah cancel aja berarti. Cancel ya. Nah, nggak apa-apa. Ini back lagi cuy. Lagi.
Nah itu dia berarti balikin lagi di next lagi aja berarti. Baru sadar nih orang. Gimana bisa? Bisa nggak? Giga 2 giga. Sisa 2 nih. UTS katanya. Lagi di aula juga. Oh iya. D-nya Kan nggak harus pakai chip. D-nya berapa? D-nya Nah, exam aja deh, examnya udah nggak kepake kan kamu apanya? SEB. Kan tiba-tiba pakai UTS. Enggak, exam. Oh. D-nya masih banyak nggak? Kenapa nggak pakai di sini? Di PC. Sorry, lupa. Mas newbie. Data banyak tuh. MB-nya. Kamu nyimpenin apa aja, Gun? Biasa lah ya. SIM anu itu. Itu pakai D-nya juga. Tapi D-nya segini. Masih mending aku ya 30 giga. Kemarin enggak loh, kemarin gara-gara SO jadi merah. Kemarin enggak. Kemarin SO SO ada tugas Kak. Nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh. Pusing banget loh ini. Nggak tahu. Yang teori nggak tahu aku. Enggak ini traffic. Kayaknya nggak ada. Kalaupun ada juga kelar di kelas, nggak dibawa pulang. Pindahin apa ya? Pindahin apa lagi itu? Hapus recycle bin cuy. Udah kah? Yang mana? Yang di stress. Gimana ya caranya? Enggak tahu caranya. Nah, Oh, udah. oh udah tadi. Sampah kan, Udah kosong sampah. iya. Udah kosong. Cari lagi lah, mindahin apa lagi gitu. Semua yang bisa dipindahin. Apa lagi gitu? Ada yang harddisknya penuh lagi nggak cuy? Kalau harddisknya penuh dihapus aja deh bentar. Yang Sino tuh dihapus aja. Bentar. Anggun, dihapus aja yang kemarin. Nih nilainya apa tugas-tugas yang kemarin udah aman pun. Di ini aja di bagian ini kan punyamu kan ada 2 VM kan ya. Dihapus aja, klik kanan, remove yang kiri ini. Serius? Ya udah. Oke, baik coba tak ulang ya. Nah, karena ini virtual machine dia sama kayak komputer pada umumnya, jadi dia butuh hard disk cuy. Hard disknya ini untuk size-nya gitu ya. Dia ditanyain nih mau yang dynamically allocated atau fixed size gitu. Kalau dynamically allocated ya meskipun nanti kita bikinnya hard disknya 10 GB kayak tadi pas kasusnya RAM ya, bukan berarti si virtual box ini langsung makan 10 GB di hard disknya kita. Dia cuma nge-reserve, bukan nge-reserve sih, dia cuma batas maksimal pemakaiannya aja. Kalau mau di reserve langsung dari awal ya pilihnya yang fix. Nih biar hemat tempat, kita pilihnya yang dynamically allocated aja. Nah, terus aman nggak untuk harddisk ininya, harddisk size-nya? Bentar, coba tak cek di kelas tahun lalu. Bisa nggak ya kelas tahun lalu itu? Kelas, aduh kok
cok. Untuk desktop, oh harddisknya kasih 8 GB aja cuy, kayaknya kuat deh. Coba forward ini ke ke wait, tombol forward mana weh? Wah, jindul saya hilang jir. Ini ya. Ini untuk minimalnya, karena kita yang Ubuntu desktop, jadi RAM-nya sebenarnya 1 GB cukup sih. Jadi kalau tadi 2 GB kamu ngerasa gede karena RAM laptopmu mungkin 4 GB, bisa dikecilin aja. Buat disknya kita pilih 8 GB aja. Kan awalnya 10 GB nih. Semester lalu sih aku pakai 8 GB aman ya. Karena kita nanti goalnya tuh cuma berhasil nginstal doang, install sistem operasinya, bukan nggak ada nginstal sesuatu lagi di dalam sistem operasinya. Jadi sistem operasinya nanti cuma kosongan doang terus dihapus lagi. Karena cuma nyoba cara nginstalnya doang, belajar cara nginstalnya doang. Nah, terus kita kecilin ke 8 GB. Tinggal diisi 8 GB aja. Oke, ini isi 8. Dan create. Kalau udah langsung di create aja. Wih. Nah, kalau udah langsung di create aja cuy. Nggak kelihatan ya, bentar. Nah, kalau udah langsung di create aja, kita udah ngisi 8 GB disknya. Langsung di klik create, terus dia berhasil ke create sih. Harusnya di sini punyamu jadi ada 3 ya, yang development VM, backend sama name Ubuntu desktop, bener gak? Nah, kalau udah berhasil ke create, jangan di start dulu. Ada beberapa konfigurasi yang perlu kita ubah. Salah satunya itu bagian CPU. Oke, di sini kan CPU-nya baru 1 kan ya, bisa dilihat nggak ya dari depan sini? Nggak bisa cuy. Oke, langsung aja cara nyetingnya ya, masuk ke setting, kita pilih Ubuntu desktopnya dulu. Terus klik settings. Terus masuk ke sistem yang ini, terus prosesor sini. Nah, awalnya kan 1 kan, kita naikin ke 2 plus yang ini, tab. Nah, jadi hasilnya kayak gitu. Wait, coba tak SS ya. Pertama klik sekali ke VM-nya, terus klik settings yang ada di sini, gear-nya, terus masuk ke sistem, dari sistem masuk ke prosesor, dari prosesor naikin ke 2. Kalau udah di OK, wait, oke. Kita udah naikin prosesor, awalnya 1 jadi 2. Oke, langsung diklik OK aja. Kalau udah, nah selanjutnya kita perlu masukin file ISO-nya yang udah di-download kemarin. Jadi si komputer ini tuh dia udah ada harddisknya, udah ada memorinya, udah ada CPU-nya, tapi belum ada
sistem operasinya cuy, kita perlu nambahin sistem operasinya. Caranya masuk ke setting lagi, storage, terus di bagian yang sini yang IDE kita klik plus yang di sini cuy. Apa sih, optical drive ya, bukan yang gambar hard disk tapi gambar kaset. Ketinggalan gak weh? Aman ya, klik yang gambar kaset. Terus di bagian sini punyamu kan masih kosong ya ininya ya, klik add yang di sini, terus arahin ke Ubuntu yang desktop cuy, jangan yang server ya tapi yang desktop dulu. Dicari aja kamu naruhnya download di mana, entah di CDE download desktop dokumen, dicari aja. Kalau udah diklik open. Oke, kita klik open, nanti hasilnya kayak gini. Punyamu harusnya cuma ada satu ya, yang atas dan bawahnya ini harusnya nggak ada, nggak apa-apa. Klik ke VM-nya, klik setting, terus masuk ke storage. Di bagian storage ini klik yang new ini, terus klik add, arahin ke Ubuntu ini, terus langsung di choose aja. Ya. Nah, kalau udah berhasil di choose tuh nanti outputnya jadi kayak gini cuy. Waduh. Tuh. Jadi hasilnya kayak gini, ada Ubuntu kaset Ubuntu 18-nya udah masuk. Kalau berhasil apa ya ini ya hasilnya. Nah selanjutnya harusnya udah sih, kita bisa langsung. Terakhir cuy, kita perlu matiin internetnya. Jadi kalau ada internet nyambung tuh yang dikhawatirkan dia malah ngupdate dulu, jadi kelamaan gitu. Paling ini tak matiin di internet, di akses internetnya dimatiin ya, berarti masuk ke network. Yang tadi oke-nya nanti aja. Nah, masuk ke network, terus di adapter 1 di bagian enable network adapter kan kecentangan ya. Kita hapus centangnya cuy. Jadi anggaplah kita lepas kabel dari suatu komputer, kabel internet dari suatu komputer. Jadi komputer yang nggak ada akses internetnya. Sini settings, network, terus ini dihapus centangnya, terus oke. Gitu. Jadi tadi kita perlu ngubah CPU jadi 2, nambahin disk, nambahin optical disk si Ubuntu desktop, terus terakhir matikan ini ya, uncheck ya, enable network adapter. Gini, kalau udah di start aja sih harusnya aman. Ada yang ketinggalan kah? Oke, ini coba tak start ya teman-teman. Klik start aja langsung kalau udah ngedit semuanya yang tadi. Nah, dia lagi proses booting ya, tinggal ditunggu aja, nggak perlu otak-atik. Ada yang error nggak cuy pas diklik start?
bukannya muncul kayak gini tapi muncul pesan error gitu. Ada nggak? Oke, nanti harusnya kalau berhasil nyeting yang tadi ya, yang 3 tadi itu harusnya berhasil muncul kayak gini. Tak, tunggu teman-teman. Jangan lupa ya, ininya dilepas, dimatiin network adapternya biar cepat nginstalnya. Udah kayak gini semua belum ya? Apa masih loading? Masih loading. Nah, jadi kayak ya instalasi pada umumnya ya, biasa kan ada bahasa, pilih bahasa, kita pilih Inggris aja biar nggak bingung. Cuy. Terus di sini tuh untuk instalasi Ubuntu tuh ada 2 pilihan, mau hanya nyoba. Jadi kita bisa pakai Ubuntu tanpa perlu install ke hard disk gitu. Dia cuma nyoba-nyoba doang. Sedangkan yang install Ubuntu dia bakal instalasi si Ubuntu ini ke dalam hard disk. Nah, karena kita goalnya belajar instalasi, jadi pilihnya yang install Ubuntu. Diklik aja sih harusnya bisa. Jangan ganti-ganti ya, Inggris tetepin Inggris aja. Nah, klik buttonnya. Nah, di bagian sini ada keyboard layout ya, karena kita keyboard layoutnya normal-normal aja, jadi langsung di continue aja. Ini nggak perlu ada yang diubah ya. Nggak perlu ada yang diubah, terus langsung di continue aja buat keyboard layoutnya. Continue. Nah, terus aduh, bentar, sama ya. Wah, ini kok 8 GB kan, bener aku 8 GB disk. Aduh, oke, nggak apa-apa cuy, kita gimana ya cara benerinnya ya. Bentar. Coba tak silang dulu, tak power off. Aduh, VM-nya coba dimatiin semua cuy, di power off dulu ya. Ubuntu desktopnya coba dimatiin semua, disilang terus power off ya. Bentar, ini coba tak nyoba dulu bentar. Oracle di CMD sini. Aduh, kayaknya itu desktop VDA ya. Bentar cuy.
Ih. Oh, bentar aku tahu. This image. Oh. File virtual media manager. Oh, kita bisa coba naikin kali ya, teman-teman. Tadi VM-nya kan masih nyala kan ya? Coba tak start lagi. Tadi kan jadi harddisknya tuh 8 GB tuh ternyata kurang ya. Kita coba gedein harddisknya. Tadi kan VM masih nyala kan ya? Kita close aja. Silang ini terus pilih power off. Terus di oke. Langsung disilang langsung aja. Ini silangnya, terus pilihnya yang power off. Terus oke. Ya, jadi dia bakal mati sampai yang di sini itu power off. Nah, ini dimatiin dulu. Terus buat naikin harddisknya, kita coba mau naikin ke 10 GB. Caranya itu masuk ke file, terus ke virtual media manager. Nah, ini cuy, file virtual media manager, file virtual media manager, terus diklik. Nah, terus di sini kan ada satu harddisk kan ya, 3 nih ya, mungkin punyamu ya. Nah, kita klik yang Ubuntu desktop tadi, terus size-nya awalnya kan 8 kan, kita coba naikin ke 10, semoga lancar ya. Bisa nggak ya? Cari aman deh, 12 aja deh. Cari aman cuy, daripada susah lagi nanti. Au. Au. Ada geser-geseran ini enggak? Oke, aman ya. Pilih yang Ubuntu desktop VDI. Karena awalnya 8 GB. Nah, kita naikin ke 12 GB. Terus di apply langsung. Dah. Iya, 12.00 cuy.
Nah, kalau udah di apply, kita close aja yang ada di sininya. Si media apa sih tadi, virtual media manager di close, terus coba balik lagi nge-start si Ubuntu desktop. Harusnya sekarang yang hard disk tadi yang 8 GB harusnya udah jadi 12 GB. Coba tak start lagi. Nah, di bagian sini pastikan sudah 12 GB. Terus start lagi. Nah, terus kayak tadi ya, lanjutin yang milih bahasa, keyboard, dan lain-lain. Aman gak weh? Ketinggalan di mana? Ketinggalan di mana weh? Aduh, apa lagi nih? Hah? 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 Anjing. Ntar cuy, kok tahu-tahu ada presensi ya? Maksudnya apa nih? Gak ada jadwal sumpah. Loh, dia ngomong sama siapa cuy? Kelas mana? Aduh, anjing maksudnya gimana sih? Siap. Aduh, kosong kan? Ini chat kayak, oke lah, udah kayak gini lagi belum teman-teman? Nah, kayak tadi ya, langsung diinstal Ubuntu, terus keyboard layoutnya di next langsung aja, continue ya. Jadi belum ada yang diubah. Nah, harusnya sekarang nggak error. Jadi ditanyain kayak gini, muncul pertanyaan kayak gitu cuy. Udah kayak gini kah, muncul gini. Nah, selanjutnya bagian yang installation ini kita pilih yang minimal installation biar cepat aja. Kalau yang normal installation dia bakal nginstal web browser dan lain-lain termasuk aplikasi Office ya, kayak Word gitu. Terus juga dia nginstal media player, dia kelamaan, kita pilihnya yang minimal aja. Jadi yang penting kita berhasil masuk ke desktopnya. Kita pilih minimal, terus kalau udah di continue langsung. Aduh. Nah, kalau kayak gini kita langsung di next aja langsung ya, langsung diklik install now aja ya, nggak perlu diubah-ubah. Pilihnya itu yang erase disk and install Ubuntu. Jadi karena dia mau nginstal di hard disk, jadi ya data yang ada di hard disk bakal dihapus terlebih dahulu. Tapi karena hard disknya kita masih kosongan kan ya, karena tadi kita pakai virtual machine, hard disknya masih kosong, jadi nggak masalah. Yang perlu diperhatikan itu ketika kita nginstal Ubuntu di laptopnya sendiri, takutnya dia pas mau diinstal dia malah ngapus data yang
data yang ada di Windows-nya kita gitu. Kan kadang ada kan laptop dual boot kan. Jadi satu laptop tuh ada dua sistem operasi, Linux dan Windows. Lah itu yang perlu dihati-hatiin sih. Tapi karena ini pakai kita virtual machine, jadi langsung di erase disk and install Ubuntu terus install now aja. Ini terakhir paling username password sih kayaknya. Oke, kalau kayak gini di continue lagi aja. Oh bukan ya, oke kayak gini langsung di next aja nggak apa-apa lah biar cepet. Langsung next aja nih, dia cuma ngarahin ke time zone-nya doang, salah nggak apa-apa. Terus, nah ini dia untuk name-nya kita kasih nama. Bentar. Oh, ini aja ini your name-nya nama Fatur. Terus komputer name-nya kasih nama Ubuntu desktop. Username-nya Fatur lagi, terus passwordnya 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Ya jangan difaturin, Jir. Ininya komputer name-nya disamain ya, Ubuntu desktop. Username sama name-nya disesuaikan nama panggilan kamu. Kalau udah langsung di real continue aja. Kita tadi ini ubah ubah semua sih sebenarnya sih, langsung continue aja. Oke, yang ini pilihnya yang require my password to login ya. Jadi nanti pas pertama kali booting dia minta password dulu sebelum masuk ke sistem. Jadi kayak laptopnya kita yang terkunci kayak gini, dia harus masukin password dulu. Jadi nggak langsung masuk ke desktop gitu. Aman gak ya tadi zoomnya? Error apa gimana? Nah dia lagi proses installing, ditunggu aja. Loh. Oh, wait. Oh. Bosnya sih. Nah, coba dilanjut, Bu. Oi. Amit, Bu. Ini ditekan ininya nggak bisa kan? Terus.
Masih nggak bisa ya? Oh, diulang aja berarti. Coba ulang dari awal aja. Dari pilih bahasa kayaknya deh. Sambil di cas biar nggak lemot. Oh, Nggak bisa diubah ke 12. oh udah dimatiin belum VM-nya? Oh di discard, di discard. Mana? Nih, kirinya start. Kiri start. Terus coba balik lagi ke yang tadi. Harusnya udah bisa digeser. Oi. Kan laptopnya si Desti ini kan sisa segini kan Kak. Terus ininya juga belum apa sih namanya? Belum udah semua. Terus yang di sini yang virtual box ini itu baiknya ngambil yang berapa GB ya? 12 aja. Semua Kak. Nggak tahu nih. Maksudnya kalau Oh, taruhnya di sini aja sih, di D aja. Jadi pas pas ini nah, mesin foldernya arahinnya ke D. Kayak gini aja, diarahinnya ke D gitu. Coba dikerjain dulu deh dari yang Ubuntu desktop. Oke. Sisanya masih sama. Oke. Ya, kalau udah selesai klik restart now langsung aja. Yang udah selesai ya, kalau udah tinggal di restart now aja. Dia bakal restart. Tuh. Nah, kalau kayak gini kita perlu ngapus ISO-nya dulu dari VM-nya, balik lagi ke VirtualBox, terus klik settings, terus di storage sini. Oh, udah aman sih, harusnya langsung di enter, harusnya aman. Ini langsung enter aja kalau udah kayak gini. Aku coba enter ya. Aku coba enter. Dia harusnya aman sih, harusnya nih ya. Nah, kalau berhasil install tuh jadi muncul kayak gini cuy. Oke, siap. Jadi kayak gini sih kalau udah berhasil nge-install. Kalau udah, nah masukin passwordnya masih ingat nggak? Masih ingat nggak nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Weh, aku nggak mau. Apa? Apa weh? Itu di SS aja dong, kirim ke grup. Aku lupa nge-SS tadi. Kayak gitu di enter aja. Iya, enter langsung. Tapi SS-in dong 1 orang, kirim ke grup.
Aku lupa nge-SS tadi anjir. Masa saya coba SS dulu deh. Nih sumpah nge-lag banget sumpah aku sumpah. Ini ada Zoom, ada OBS. Sabar banget sih. Sumpah. Wah. Wah, modem dayanya nyala anjir ternyata dari tadi. Astagfirullahaladzim, pantesan nge-lag jing. Zoomnya lepas. Oh, ada yang nyangkut kayak gini ya. Kalau nyangkut kayak gini, wait, zoomnya udah balik belum? Bentar. Ini Rizal jangan on cam cuy, nge-lag nih aku laptopnya. Nah, terus kalau ada yang nyangkut kayak gini ya, harusnya tadi kan selain kayak gini tuh langsung bisa masuk sih. Coba cek di VirtualBox. Ini yang kayak gini aja ya. Masuk ke settings, terus di bagian storage, di bagian sini ada yang ISO enggak? Atau udah MT? Masa sih? Yang ini loh, yang error kayak tadi di grup mana tadi cuy? Ini saya dulu. Enggak ada ya? Oh ya, udah aman, langsung di ini ya. Aman sih, langsung di ini aja, diulang aja. Dimatiin ini power off terus di start lagi. Kayaknya ya. Kayaknya ini barangkali jeblok nanti. bisa jadi baterainya habis aja. Bisa jadi dia nginstal dari awal. Ya error. Enggak, tungguin aja enggak apa-apa. Aku bisa tap. Nah, yang itu di SS ini sih. Oh, ini ya saya. Terus kirim ke grup. Ini di enter aja nanti. SS. Lah. Oh, sip, bentar. Yang error yang kayak gini itu disilang aja, di power off aja. Disilang gini, disilang gini terus di power off, terus di start lagi. Start ulang aja gitu. Nanti harusnya langsung masuk ke login sih, ke tampilan login. Gitu. Nah, kalau udah berhasil masuk kayak gini, coba kamu login passwordnya 1 sampai 8. Jangan typo. Oke, taruh. Apa? Hihi. Yang cewek lah, yang cewek. Yang apa sih? Yang mana? Ini. Yang slow aja. Apa nih berarti ini yang slow aja nih? Ini kayak yang emang ada yang slow ya, twice ya? Emang ada yang slow twice? Nah, ini aku coba login 1 sampai 8 dan berhasil sih harusnya ya. Harusnya nih.
Nah kayak gini di next aja, nih next lagi, nih next lagi aja nggak apa-apa, nextin aja cuy. Nah terus selanjutnya ini kan kita udah masuk ke desktopnya si Debian kan ya. Jadi gitu teman-teman, kita berhasil instalasi Ubuntu desktop. Kita udah bisa masuk ke Ubuntu di atas di dalam Windowsnya kita. Jadi satu laptop itu bisa ada beberapa virtual machine, bisa beberapa sistem operasi. Di atasnya kan ada Windows kan, di dalam Windows ini ada si Ubuntu. Itulah namanya virtualisasi cuy. Nah selanjutnya kita bakal buka terminal buat ngevalidasi beberapa, search aja terminal di sini titik berapa nih Jar? 6 kah? Titik 6. Terus search terminal kayak gini. Nanti munculnya tuh kayak gini harusnya, Fatur at Ubuntu desktop. Sama enggak? Apalagi nyari terminal nih. Oke, aku mau nyoba ngecek beberapa hal ya. Yang pertama ini tadi kan memori kita set di 2 GB kan. Kita bakal ngecek memori si Ubuntunya kita ya. Kalau Windows kan bisa klik kanan Task Manager kan ya. Jangan kalau Ubuntu ini aku nggak tahu lewat grafiknya gimana. Biasanya aku pakai command free gini sih. Gini. Jadi memorinya ini totalnya tuh kayak gini, langsung terlihat. Langsung coba dikerjain dulu teman-teman. Nah, udah semua kah? Nah, di sini kan dia kan satuannya membingungkan kan. Dia memori kan pada umumnya kalau nggak MB kan giga kan ya. Nah, kita bisa pakai argumen min h ini kalau nggak salah human readable. Jadi biar lebih mudah dibaca sama manusia. Jadi kayak gini nih. Totalnya yang awalnya satuannya bytes mungkin ya, dia dikonvert ke yang di atas 1000 ya jadi satuan giga, yang di bawah 1000 1 giga jadi satuan MB. Jadi kayak gini cuy, di convert dengan satu argumen saja, min h human readable gitu. Coba dikerjain. Nah selanjutnya kita bisa lihat ya di sini memorinya benar ya, ada 1,9 giga ya atau hampir 2 giga. Di sini aku nggak tahu 100 MB-nya kemana, aku nggak tahu. Padahal tadi pas ngasih memori kita udah ngelebihin ya 2048 ya, bukan 2000 pas. Terus sini ada memori terpakai, ini memori yang kosong. Nah kenapa total memori 2 giga memori kepakai 850, free-nya cuma 500 karena sisanya itu dipakai sama cache. Jadi ada beberapa proses yang disimpannya itu di memori bukan di hard disk, jadi dia lebih cepat. Apakah buruk karena dia makan memori? Jawabannya ya enggak. Memori ada kan fungsinya untuk dipakai kan ya. Jadi kalau kamu punya RAM 8 GB gitu, terus punya RAM 16 GB, terus ngeluh, lah aku cuma browsingan kenapa memorinya aku 90% 80%, ya nggak usah ngeluh cuy. Sistem operasi itu udah pinter, dia udah membagi penggunaan memori secara pinter ya harusnya ya. Jadi punya memori itu buat dipakai bukan disimpan ya, kecuali hard disk ya, kecuali kapasitas hard disk. Nah ini memori untuk ngecek CPU tadi, kita masih ingat nggak CPU nya kita naikin ke berapa? 2 ya. Kita coba cek core nya, kita pakai apa ya weh, LS CPU kali ya. Wah ngelag banget nih, LS CPU bener nggak? Nah LS CPU di sini muncul beberapa info terkait CPU. Yang kita cari itu yang ini CPU. Sekarang ada 2 sesuai yang kita bikin sebelumnya. Coba dikerjain LS CPU, L ya bukan I tapi L.
kecil. Ini. Harusnya kalau kamu milih tadi 2 ya, sini itunya 2. Ya modelnya ini beda-beda tergantung CPU laptopnya kita masing-masing. Kalau arsitektur CPU modenya sih harusnya sama ya, X8664. Nah, CPU udah sesuai 2. Ada satu lagi nih yang perlu kita cek. Ada yang tahu nggak cuy? CPU udah, memori udah. Satu lagi apa tadi teman-teman? Apa? Harddisk ya. Kita coba ngecek harddisk, memvalidasi apakah harddisknya kita sesuai 12 GB atau beda. Oke, cara ngecek harddisk di Linux tuh bisa pakai DF kayak gini. Nah, kayak gini cuy. Nah, di bagian sini kalau kita ngetik DF kan outputnya masih satuan byte ya. Kita bisa pakai min h lagi. DF spasi min h. Jadi dia udah dikonvert ke MB maupun giga. Nah, di bagian sini kita bisa lihat. Nah, ini nggak tahu nih sisanya udah kemana ya. Kok cuma ini di bagian size yang dev SDA 12 GB sesuai kepake untuk sistemnya tuh hanya 4 gigaan, 4,5 GB. Masih ada sisa 6,7 GB. Tapi kenapa aku nggak tahu kenapa dia tadi pas bikin dengan harddisk 8 GB dia nolak ya. Gitu. Jadi harddisknya kita 12 GB. Sama nggak cuy di kamu? Aman ya? Sip. Udah sih aman sih, paling di SS aja sih teman-teman. Sekarang aja di SS, tinggal buka notepad aja. Name, nama, kelas. Kayak gini aja, terus di SS langsung. Linuxnya dibiarin terakhiran ngerjain komen terakhir. Yang tadi aja, gini di SS. Contoh SS. Woi. Enggak, masih ada satu lagi jujur. SS-nya disimpan dulu. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi, tapi ini waktunya udah sisa setengah jam. Ini paling aku cuma demoin aja. Nanti coba dikerjain sendiri. Ini ada PR, cuy. Real. Jadi kan ini jadi SS ya. SS-nya simpen aja dulu, sabitnya nanti karena ada 3 SS yang perlu dikumpulin. Jadi untuk PR kelas 2 ini install Windows. PR kelas 1 ini. Kelas 1 ini kan ya? Install Ubuntu server dan Windows 2. Yang ini 1. Gitu cuy. Buat install Ubuntu server aku udah ngirim ke grup sebelah sih. Belum ya? Wah, banyak banget ya. Ini semester lalu nah, ini aku paling lanjut demoin install Windows ya teman-teman. Ntar bisa coba nginstal di rumah aja. Tapi barangkali mau nyoba ngejar nggak apa-apa. Caranya itu ya kita matiin aja server yang tadi ya, Ubuntu server dan Ubuntu desktop. Kita klik new. Nih tutorialnya ada di sini ya cuy. Aku nggak nge-SS lagi ya. Name-nya kayak biasa. Windows 10 gini. Wih, ini kita cek harddisk dulu nih. Oke, sip, aman ya. Nah, di sini tadi kan kita udah ngeset 12 GB kan. Tapi di sini tuh dia cuma pakai 5 GB-an. Makanya nggak langsung habis gitu. Nah, untuk type-nya Windows, versinya Windows 10. Terus
Memorinya, bentar, memori ini minimal berapa ya? Ini kelas mana sih? Windows 2 GB RAM. RAM-nya di set 2 GB aja. Next lagi. Terus ini hard disk-nya langsung di next aja. Hard disk file type-nya next aja, pilih VDI. Storage on physical hard disk-nya next aja, dynamically allocated. Terus file location and size-nya ini dikecilin ke 16 aja. 16 GB. Terus di create. Nah, kalau udah masuk ke setting, sistemnya ini dinaikin CPU ke 2. Terus networknya juga dimatiin internetnya. Gitu. Terus storage-nya kita add optical drive, arahin ke file yang Windows Win 10 Pro 2004, klik choose oke. Terus coba di start. Kurang lebih sama kayak tadi yang pas bikin Ubuntu, tapi bedanya ya dia nambahinnya ya file ISO si Windows-nya gitu cuy. Wait, kalau kayak gini berarti urutannya salah nih. Wait, masuk ke storage. Nah, yang Windows 10 Pro ini dinaikin ke atas, ke sini. Caranya gimana ya? Oh, bentar, sorry. Oke, coba optical drive-nya dihapus. Nanti pas start harusnya dia nanyain optical drive-nya sih. Wait. Wah, ini apa ya cuy? Wah, nggak sehat nih. Ntar sih coba tak ulang. Nah, kalau ada tadi kan aku ngulang kan, terus pas ngulang tuh nggak nambahin disk. Jadi pas nge-start CVM tuh dia nyuruh kita milih si optical drive. Kita tinggal kayak tadi, klik add, terus arahin ke yang Windows 10. Kalau udah diklik 2 kali, terus di sini harusnya udah muncul yang Windows 10. Choose, terus di start. Wah, gimana nih WhatsApp jadi kayak gini, Jir? Lah. Oh, walah. Nah, kalau udah muncul Windows-nya nih, kliknya tuh yang ini ya cuy. Aman gak sih ini yang di zoom? Aman ya, mixernya masih masuk ya? Sip. Pilihnya itu yang
Yang ini nih, yang bawah ini. Yang gambar Windows ini. Klik. Nah, dia lagi starting setup-nya. Nah, terus kalau kayak gini sama ya, ya instalasi umum lah ya, ada milih bahasa, langsung di next aja. Terus buat yang Windows setup-nya kita pilihnya yang super light aja cuy, biar ringan. Pilihnya yang super light. Jadi awalnya compact, pilih yang super light saja ya. Jadi bukan yang super light plus Windows Defender, bukan. Kalau udah langsung di next aja, terus kalau kayak gini tinggal dicentang aja terus next lagi. Ini diingat-ingat aja dulu cuy. Ini centang terus next lagi. Nah, selanjutnya di bagian sini ini kayak sama kayak tadi ya, kita disuruh milih partisi mana yang mau diinstallin Windows karena kita pakai virtual machine. Jadi cuma satu pilihan, kita langsung klik next aja nggak apa-apa. Nanti dia bakal otomatis keinstall di drive 0. Nah, dia lagi proses instalasi. Ini cukup lama sih kayaknya sih. Ini tergantung laptopnya kamu sih, entah CPU-nya, RAM-nya sama harddisknya. Paling ngaruh harddisknya sih. Ya, tunggu aja emang lah. Sambil disambi apa gitu, nanti pas ngerjain ditinggal aja, nggak usah ditungguin. Bukan yang super light, yang ketiga super light saja. Hah? Wah, nih aku dari tadi baru 3% nih cuy, ngelag banget nih. Harusnya ini kalau udah berhasil 100% udah sih, paling cuma nyeting nama password doang terus udah masuk ke Windows. Itu ya, kita coba sambil presensi ya teman-teman. Presensi dulu sih. Kelas yang ini tugasnya aman semua sih, paling cuma nih ada yang ya kemarin pas aku ngoreksi belum ini ya, belum masuk mungkin. Cuy, aku coba hide-hidein dulu biar enak. Modul 8 tanggal minggu lalu praktikum nggak sih yang apa 3 yang apa kok nggak absen ya ngabsen nggak sih kemarin aku
Ah bingung aku anjir. Bentar. 9, 16. Oke lah, nggak apa-apa. Rasik, Ika, Raisa, Sherimi tadi izin, Abdul Munid Alfa, Natasha, Olivia, Alin, Ersa, Afrilia, Zul, Ahmad, Iqbal, Dona, Randy kemana weh? Tadi yang izin siapa aja ya? Tadi ada beberapa yang izin cuy. Selsidio sakit, Arif, Destina, Ananda, Aurel, Fauzan, Anggun, Rifka, Naufal, Egi, Afifah, Yasmin, Dia, Rena, Dil, Aska tadi izin, Syafa, Ardelia, Brian, Imam, Leonardus, Ferdinand. Ntar cuy, tadi yang absen sumpah. Siapa cuy? Oh udah cuy. Jeremy, Afifah, Aska, Randy kemana cuy? Ada yang tahu kah? Nggak ada ya Randy ya. Oke, Nitak sama Nitak. Yuk, udah aman. Udah tak isinin. Nah, ini aku masih nginstal ya cuy. Tunggu aja. Jangan ini cuy. Oi. Ini masih nge-start. Nggak bisa. Enak dia. Iya, udah 4 kali dicoba. Pakai laptop temen aja lah, nggak apa-apa. Nggak mau ke WC. Ya, pakai laptop temen aja. Minjem pakai laptop temen nanti pas bikin pas bikin ini pakai nimnya kamu. Gitu. Harusnya tiga, tapi ini kan kita baru satu kan ya, 2 lagi jadi PR cuy kelas ini.
Bu. Iya, Thank you. Thank you. Thank you. Woi. Apa? Aku sering buta karena Ha. nge-lag. Terus kalau masukin password itu passwordnya 1 sampai 8 ya? Yang di Password- virtual box. Bukan password ininya. Iya, yang di virtual box kan. Heeh. Oh, ini password Windowsmu nggak sih? Password Windowsmu cuy. Masa? Gini ya teman-teman. Weh, bentar weh. Weh. Gini ya, contoh lapraknya nanti kayak gini. Ini kan masih satu modul kan ya. Jadi ada 3 SS. Yang pertama nih ya nanti cek aja videoku. Yang pertama ini Ubuntu server, yang kedua ini Ubuntu desktop yang barusan kita coba. Ini DSS yang tadi terakhir. Terus ketiga ada instalasi Windows 10. Dia cuma sampai berhasil install aja. Ini aku masih nyala tapi kelamaan. Ini paling buka notepad aja lah, ketik nama kelas biasa. Jadi lapraknya satu file ada 3 SS. Ada gambaran kan ya teman-teman. Yang ini udah kelar, kelas ini udah kelar, terus kelas sebelah tuh 1 2 kelar. Tinggal yang Windows. Gitu PR-nya. Deadline-nya kapan ya enaknya cuy?
Minggu itu hari dari minggu itu 1, 2 minggu aman gak nih? Jangan sampai ganggu malam minggunya cuy. Apa malam Senin? Minggu sih ya. Jangan. Minggu malam aja ya cuy. Nah kalau ada kayak gini isi aja password 1-8 lah biasa. Terus di enter. Oke, deadline-nya bentar, grup kelasnya tuh ini ya. Iya. Contoh laprak. Deadline minggu tanggal berapa cuy? 20 ya. April 2024 jam 23.59 WIB. Gini aman ya? Modul 12. Kalau ada 3 SS. Gitu teman-teman nih. Nah, ini aku udah berhasil install Windows ya. Kalau udah tinggal coba login terus buka notepad lah atau apa gitu buat di SS. Udah lah, ini aku kelamaan ya, SS-nya udah ada contohnya di yang tak kirim ini punya Mas Vicky. Kalau gitu ini aku close. Wait. Gitulah, ini tak close virtual box-nya. Ini PR-nya jangan lupa. Close gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.